berdoa kepadamu, Tuhanku. Ajar aku terima saja pemberian tanganmu, dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali pada hari ini. Shalom. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semuanya hari ini sampai selama-lamanya. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, memohon berkat dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan. Pada hari ini, pagi yang sangat indah, hari pemberian Tuhan, kami boleh bangun dari tempat tidur kami, bahkan kami boleh merasakan berkat Tuhan berupa kekuatan dan kesehatan yang telah Tuhan perbaharui. Kami bersyukur punya Tuhan yang sangat baik, yang senantiasa mengasihi dan melindungi dalam kehidupan kami setiap saat. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami bersama-sama akan mengawali kehidupan kami dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mohon berkat Tuhan agar kami dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami saat ini dan juga hari-hari berikutnya. Terima kasih Tuhan, mohon berkat dan pertolongan Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan mengatakan demikian. Mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa,
Dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya akan memberi judul atau tema berdoa bagi sesama. Saudara-saudara, kalau kita mendengar kata berdoa, sebagai orang Kristen, sebagai orang beriman, itu bukan sesuatu yang baru. Itu bukan sesuatu yang aneh. Karena apa? Doa adalah nafas hidup orang beriman. Dan setiap hari Bapak Ibu kita semua selalu berdoa, memanjatkan sesuatu kepada Tuhan, menyampaikan dan memohon sesuatu kepada Tuhan. Dan itu kita lakukan di dalam doa setiap hari. Entah berapa kali Bapak Ibu dan saya berdoa setiap hari. Yang jelas ketika kita mau melakukan aktivitas, melakukan apapun juga, saya percaya Bapak, Ibu, dan saudara pasti mendahului, mengawali dengan sebuah doa. Karena di dalam doa itulah kita akan menyampaikan sesuatu, kita akan memohon sesuatu kepada Tuhan. Agar apa yang akan kita lakukan diberkati oleh Tuhan. Agar kita dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam doa itu ada komunikasi, ada hubungan antara manusia, antara kita, antara Bapak, Ibu, dan Tuhan. Secara pribadi, setiap hari kita melakukan apa yang namanya berdoa. Kemudian siapa sesama itu, Bapak Ibu? Berdoa bagi sesama. Ada orang yang mengatakan bahwa sesama adalah orang lain di sekitar kita yang punya hak dan kedudukan yang sama. Orang lain di sekitar kita yang punya hak dan kedudukan yang sama. Itu sesama kita. Dan ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini, kita sebagai makhluk sosial yang hidup harus berdampingan dengan orang lain. Kita membutuhkan orang lain. Dan setiap orang yang bertemu dengan kita, itu juga sesama kita. Yang ada di lingkungan sekitar kita tinggal, pasti ada orang lain, pasti ada sesama kita. Ketika Bapak, Ibu, dan saya berdoa bersama, ketika kita menaikkan doa syafaat bagi sesama kita, ini merupakan sebuah tanda bahwa kita ini mengasihi mereka. Kita peduli kepada mereka. Dan dengan berdoa bagi sesama, berarti kita mengharapkan hal yang terbaik dari Tuhan untuk sesama kita. Pertanyaannya, Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu berdoa untuk sama kita? Dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, tempat kerja, lingkungan sekitar kita,
bahkan mungkin dalam jemaat, kehidupan berjemaat, sesama kita itu pasti ada yang menyenangkan. Tetapi mungkin juga ada sesama kita yang membosankan, yang sering membuat hati kita sakit, membuat kita jengkel, membuat kita marah. Itu sesama kita. Dan kita supaya berdoa bagi sesama kita. Ketika sesama kita itu adalah orang yang menyenangkan, orang yang baik, itu bukan suatu yang sulit kita berdoa untuk mereka. Tetapi seandainya sesama kita itu orang yang menjengkelkan, orang yang pernah menyakiti hati kita, pokoknya hal-hal yang tidak menyenangkan, pernahkah atau bisakah kita berdoa untuk mereka yang mungkin pernah menyakitkan hati kita? Pernahkah kita berdoa secara pribadi untuk mereka? Saudara, ini bukan sesuatu yang mudah. Butuh sebuah perjuangan. Karena apa? Sebelum kita berdoa bagi mereka yang menyakitkan hati kita, Bapak, Ibu, dan saya butuh sebuah kerendahan hati untuk menerima mereka, untuk mengampuni mereka. Ketika kita melihat berita, mendengar berita, banyak orang-orang yang kadang-kadang mengatakan sesuatu yang membuat hati kita sakit, yang menjengkelkan. Mungkin rekan kerja kita juga. Tetapi saudara, mereka itu selalu bertemu dengan kita. Mereka selalu berjumpa dengan kita. Kita melihat mereka. Apakah kita akan membenci mereka? Butuh kerendahan hati dari kita semuanya, agar kita dapat mendoakan mereka. Kita dapat menerima mereka sebagai sesama kita yang harus kita perhatikan dan harus kita doakan. Dalam kitab Perjanjian Lama banyak sekali contoh bagaimana mereka mendoakan sama. Abraham, saudara-saudara, berdoa untuk Sodom dan Gomora. Abraham mendoakan untuk masyarakat di Sodom dan Gomora. Padahal Sodom dan Gomora kota yang akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi Abraham berjuang dengan iman, mendoakan agar Tuhan mengampuni mereka. Dalam Perjanjian Baru jelas Tuhan Yesus berdoa. Berdoa untuk murid-muridnya. Berdoa juga untuk jemaat-jemaat yang telah menerima Kristus. Berdoa untuk jemaat di Kolose misalnya. Tuhan Yesus berdoa juga untuk yang meminta kesembuhan, meminta pengampunan karena telah berbuat salah. Dan Tuhan Yesus menerima dan mengampuni mereka. Bapak Ibu, saat ini kita semua, termasuk saudara kita sesama kita, sedang menghadapi situasi yang sama. Pandemi COVID-19. Tetapi kita bersyukur berangsur-angsur pandemi ini semakin turun, semakin berkurang. Tetapi kita melihat banyak saudara-saudara kita yang sedang bergumul,
Berapa orang yang terkena pemutusan hubungan kerja? Berapa orang yang saat ini tidak bekerja, mencari nafkah dengan begitu susahnya? Ada di antara saudara kita yang sakit, ada jemaat yang sakit, ada lingkungan sekitar kita yang membutuhkan pertolongan yang sakit. Ada yang bergumul dalam kehidupan ekonomi. Bagaimana agar keluarga saya, keluarga kita tetap bertahan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini? Ada yang bergumul tentang kehidupan anak-anaknya yang sedang belajar, yang sedang kuliah, yang sedang mencari pasangan hidup. Mereka bergumul di dalam doa, di dalam perjuangan hidupnya. Kita melihat, kita tahu banyak sesama kita yang membutuhkan dukungan kita. Terlebih untuk bangsa negara kita secara umum, secara luas. Para pemimpin kita yang sedang berjuang untuk kehidupan bangsa negara kita ini. Butuh dukungan doa dari kita semuanya. Oleh karena itu saudara-saudara yang kasih Tuhan, pertanyaan untuk kita saat ini. Sudahkah kita berdoa untuk sesama kita? Berdoa untuk sesama kita bukannya satu kali, tetapi secara terus-menerus, secara rutin kita berdoa untuk sesama kita. Selalu berdoa, kata Rasul Paulus, untuk jemaat-jemaat yang dia datangi. Dia selalu berdoa. Artinya doa itu dilakukan secara rutin, secara terus-menerus, secara kontinu. Berdoa untuk siapa? Bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga berdoa untuk sesama kita. Mari Bapak Ibu, mulai saat ini, setiap kita berdoa, kita perhatikan, kita doakan mereka, kita doakan sesama kita, siapapun yang bertemu dengan kita, dimanapun kita berada, di tengah-tengah keluarga kita, tetangga kita, jemaat kita, dalam masyarakat. Mari kita belajar peduli kepada mereka, belajar memperhatikan mereka dengan satu cara, yaitu mendoakan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami diingatkan agar kami belajar terus untuk memperhatikan sesama kami dengan cara berdoa, dengan berbagai cara apapun juga. Yang penting kami memperhatikan mereka tanpa melihat status sosial, tanpa memperhatikan siapapun mereka. Karena sesama kami ini adalah juga milik Tuhan. Ajari kami untuk mengampuni mereka, ajari kami untuk selalu memperhatikan dan membantu ketika mereka dalam kesulitan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan tolong, terlebih ketika kami bekerja mencari nafkah, biarlah berkat Tuhan yang akan tercurah, sehingga di tengah-tengah keluarga kami selalu tercukupi dengan berkat dari Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, khususnya di GKI Gatot Subroto Purwokerto, baik yang ada di Purwokerto, ada di Wangon, Bumiayu, Kemutuk, maupun yang ada di luar kota Purwokerto. Tuhan tolong mereka, sehingga suatu saat nanti dapat bertemu dengan kami semuanya, dengan keluarga, dengan jemaat Tuhan dalam suasana yang penuh dengan sukacita. Berkati setiap anggota keluarga kami yang sedang bergumul dalam segala hal. Kiranya kasih Tuhan yang menyertai kehidupan kami semuanya. Kami mohon berkat juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami.
Tuhan tolong bangsa dan negara kami, dan kami sebagai jemaat Tuhan, Tuhan siap, kami semuanya siap Tuhan pakai menjadi alat-alat yang hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan memohon berkat Tuhan untuk kehidupan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.